Video klip pun juga lu lakuin sebelum? Enggak sih kalau syuting video klip. Cuman udah benar-benar jadi lagunya, bahkan udah foto. Udah foto buat cover lagunya segala macam, emang tinggal bener-bener dirilis aja. Dan jangan lu ada main sama produser. Ngaco banget nih. Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi di Ngaco. Hari ini kita ngaco bareng. Wow, cewek cantik yang berbakat. Ini dia, Nadila Cindy Wantari. Hai, halo Amanda, apa kabar? Baik, Nadila, apa kabar? Ya Baik ampun. banget. Kita udah berapa tahun ya gak ketemu ya? Udah lama ya. 3 tahun udah gak? 3 Enggak tahun sih, 2 kayaknya. Terakhir ketemu di mana? Terakhir. Heeh. Iya sih, gue udah lama banget gak ngeliat lu sih. Ya kan, gue aja dulu keluar 2018. Ini 2021. Iya, 2 tahunan lah ya, 2 3 tahun tahun lebih. lalu ya. Setelah gue keluar berarti kita gak pernah ketemu lagi ya? Gak pernah, tapi maksudnya gue selalu melihat update lo dari temen-temen yang masih affiliate sama kita gitu. Jadi udah lama banget ya, gimana nih, lagi sibuk apa? Gue doang nanya. Oh iya, gue kayak yang punya acara nih. Bukan aja kita. Boleh. Lu yang lagi sibuk apa? Kalau aku tuh gue lagi sibuk lagi solo karir sih kak. Solo karir. Abis aku kan baru graduate tuh 2021 Februari. Februari 2000. Oh kemarin berarti. Baru banget kemarin. Terus akhirnya mutusin untuk solo karir dan sekarang lagi ya udah berusaha di situ jalur indie gitu, kayak jalur indie. Iya, harus semangat. Indie itu sendiri atau apa? Indie itu jalur, kalau misalnya di musisi ya ada yang namanya label dan indie gitu. Kalau label tuh lo ya di provide untuk segala pembuatan produksiannya. Nah kalau indie ya mau nggak mau lo harus berjuang sendiri gitu, kayak produksinya, terus juga mikirin konsep-konsepnya. Kalau label ya ibaratnya udah ada investor yang memastikan kalau lo tuh bakal debut gitu. Udah dilabelin orang gitu ya. Tapi sekarang kuliah masih jalan? Kuliah alhamdulillah udah mau selesai. Wow. Tinggal nunggu sidang aja. Semester 8 ya berarti ya? Semester 8. Di mana sih? Di itu ya, sana ya? Iya, di swasta. Di Jakarta ya. Jurusan apa sih? Aku hubungan internasional. Oh, HI. Udah skripsi, tinggal nunggu sidang. Betul banget. Kapan sidangnya? Kayaknya 2 minggu atau seminggu lagi lah. Oh, bentar lagi dong. Bentar lagi, sister. Terus udah selesai sidang, berarti rilis single. Gue udah rilis single yang pertama, tapi sekarang lagi produksian mau rilis single yang kedua gitu. Oh, masih proses produksi. Benar. Single pertama yang itu ya, gue pernah lihat tuh, pernah dengar sekali. Yang di MRT. Ya gak? Iya, bener. Video klipnya di MRT. Iya. Itu apa ceritanya? Ceritanya tuh kan judulnya Reminisce, kayak mengenang. Dan itu menceritakan apa ya? Pokoknya gue pengen nge-embrace kalau kenangan, terus juga masa lalu, memori apapun bentuknya, mau sedih atau menyenangkan, itu kayak lo harus simpen aja, tapi jangan jadiin itu tuh satu hal yang membuat lo nggak bisa move on gitu dari masa lalu. Itu kayak relate sama pengalaman di JKT kali ya. Karena kan kayak kita tuh susah kan ngelepasin title kita sebagai idol ibu kota itu. Iya, benar. Cuman kalau misalnya kita nggak keluar dari situ, kita nggak berkembang nggak sih sebenarnya? Bener. Kayak terlalu terjebak nyaman di zona gitu ya, nyaman. Iya. Jadi kayak bener. pengen nge-embrace itu sih gitu. Tapi emang apa ya? Selalu keluar masih orang tuh masih mikirin Nadila JKT gitu. Iya. Mau nggak mau nggak sih? Iya sih. Kayak lu juga pasti susah kan? Iya, sampai sekarang masih. Sebenarnya gue nggak mau, walaupun ya udah siapa sih Amanda Dwi Arista. Cuman yang ya gue nggak mau ada embel-embel itu karena itu udah kayak pas ego banget gitu loh. Iya, bener sih. Apalagi gue yang baru, jadi kayak emang menghindari gitu sih. Kalau misalnya ada, misalnya diundang ke acara-acara yang terlalu bawa-bawa nama itu, gue kayak agak milih-milih banget gitu. Jadi kayak kayaknya nggak cocok deh acaranya sama aku, karena terlalu gak pengen gak sih kayak kesannya kita dompleng nama itu terus gitu. Karena mau nggak mau ya emang bakal nempel nih, tapi sebisa mungkin kitanya nggak berusaha kayak kayak apa ya, kayak pansos banget gara-gara itu gitu. Tapi menurut gue nggak pansos sih. Iya, nggak pansos. Ya udah, emang lu terlahir born to be an idol, ya udah keluar ya tetap
mau nggak mau lu ex Iya, idol gitu loh. iya bener Mau sih. sampai kapanpun. Tapi maksudnya gue nggak yang pengen diri gue nya mentitlekan gue tuh mantan JKT loh gitu Iya, loh. iya. Jadi kayak ya udah biarin orang aja yang ngasih tahu, maksudnya kayak menyebutkan itu, tapi jangan sampai di diri gue sendiri. Iya. Iya sih, benar-benar. Terus gimana setelah rilis single pertama? Rilis single pertama seneng banget sih, karena kayak gue jadi kayak lebih menjadi diri sendiri gitu. Dan emang ternyata itu tuh yang beneran gue pengen capai, terus pengen gue jalanin selama berkarir di musik gitu. Emang lu pengen banget punya single sendiri gitu? Iya, gue pengen banget punya single sendiri yang emang gue tulis sendiri lagunya. Oh, dan itu lu tulis sendiri? Iya, gue penciptanya juga. Wow, gue pikir ada yang mensponsori gitu. Enggak, itu emang gue sendiri yang membuat lagunya. Wow. Menciptakan liriknya dan menyanyikannya juga saya sendiri. Lu multi talent banget ya, Nat. Dulu gue tuh ingat banget, dulu tuh lu gak bisa main gitar. Iya. Lu belajar. Dan lu bisa sampai sekarang. Itu kan pas di tim Katri kan, Iya, pas kita sumpah. setim. Pas kita setim, dia multi talent banget. Dia nyanyi bisa, dia nyanyi bagus. Terus dia gak bisa main gitar, dia bisa main gitar. Sekarang. Terus yang berempatan terus Iya. kan, gue, Rona, Aurel, Siska. Terus sekarang lu udah bisa nyiptain lagu sendiri. Lu berarti pas nulis lagu tuh kepikirannya dari mana? Kepikirannya tuh selama ini lagu yang gue buat tuh pasti sangat dekat sama gue, karena apapun yang gue alami itu biasanya gue tulis jadi lagu gitu. Dan karena kemarin momennya adalah gue graduate, terus kayak berpisah sama fans-fans gue, terus gue kayak pengen kayak gue bisa nih ngebuat lagu tentang pengalaman ini, jadi gue tulis. Jadi emang selalu dari pengalaman hidup sendiri, makanya lagu selama ini tuh gue belum menciptakan. Kayak gue kan udah punya tabungan lagu nih beberapa. Oh iya, berarti itu udah lu buat dari pas di Iya, dalam. itu tuh nggak ada yang tentang cinta romantis gitu loh. Tentang mimpi semua gitu. Iya, pasti tentang hubungan manusia, tentang kehidupan lah, nggak yang I love you gitu atau kayak broken heart, itu belum ada. Belum karena bisa ya. pengalaman cinta kita gitu ya sedikit gitu ya di sana. Bahkan nggak ada pengalaman cinta. Iya, nggak ada, aduh sedih. Cintanya sama teman-teman, Iya, ya kan, sahabat sama fans. Aduh. Tapi kayak seneng banget ya sih, maksudnya punya pengalaman kayak gitu tuh. Iya, benar. Kayak pengalamannya berharga karena ketemu sama sahabat gitu. Kita menemukan sahabat di sana. Ketemu sama orang-orang baik gitu. Orang baik, terus banyak orang baru juga. Tapi sebenarnya nggak bukan kalau gue setelah keluar dari JKT, gue tuh nggak pernah nyesal gue pernah ada di bagian dari JKT. Bener. Lo juga begitu nggak? Gue gitu banget. Gue kayak walaupun kayak kita ngerti lah ya, kita mengalami hal-hal yang aduh, gue pengen cabut banget nih dari sini. Ada momen-momen yang kayak gila, gue udah berapa tahun tapi kok gue di sini ya posisinya. Pasti kan ada yang kayak pengen berkata kasar gitu pada di saat itu tuh, momen-momen yang lagi down banget. Cuman pas udah graduate tuh kayak gak pengen inget itu gak sih, kayak ya udah gue pengen inget yang baik-baik aja dari sana. Dan gue pengen kayak bersyukur karena perjalanan hidup gue itu gak akan sebegitu menyenangkan ini kalau misalnya gue gak ngelewatin momen itu. Bener Ya kan? Tapi lu nih ya, maksudnya kalau gue ngeliat lu mungkin lo merasa sebelumnya di JKT kayak kok gue di sini sih posisinya. Tapi lo sekarang tuh misalnya ya, let's say gue tuh melihat ada orang yang memang di sana malah ter-up ya. Pas keluar dia jadi nggak ada apa-apa. Biasa aja. Malah biasanya, justru malah yang orang yang nggak ter-up pas dia keluar dia malah jadi keren menurut gue. Kayak lu contohnya. Amin. Tinggal sendiri coy. Coba. Mungkin emang berangkat dari sebuah perjuangan semangat gitu nggak sih? Kalau misalnya gue juga nggak nyangka, maksudnya kalau gue mikirnya kalau misalnya gue dulu ada di posisi atas juga gue nggak mungkin kayak punya perasaan tertekan terus kayak aduh gue harus ngapain ya, gue harus bikin apa ya, atau gue harus kayak ya mungkin juga kalau lu ada di posisi atas dulu lu nggak kayak cari pengalaman di luar nggak sih, kayak udah gue fokus JKT aja yang udah di atas gitu. Iya. Gue nyaman aja posisi gue. Iya, kalau misalnya dulu kan karena punya posisi yang di bawah justru kayak mikir harus survive nih, gimana caranya. Bener. Lebih ke situ sih gitu.
Seru banget nih ya. Seru kan? Seru banget, parah ngaco. Kayak minggu depan gue datang lagi. Boleh banget. Lu gantiin gue aja, Nat. Oh iya, boleh. Freelance ya? Freelance. Hmm. Gantiin gue soalnya mungkin orang-orang bosan nih hostnya dia lagi. Emang hostnya harus satu, Oh, iya. Kak. Enggak, di sini hostnya banyak. Oh gitu. Siapa bisa berkesempatan. Oh iya Lu udah. juga kalau mau magang di sini boleh. Oh boleh. Boleh. Bentar ya, aku apply. Udah langsung ada bosnya kan di depan sih. Oke, gue mau ngomongin single pertama lu ya. Iya. Terus yang setelah lu keluar, lu rilis single Mm-mm. itu jadi bahan omongan gak sih? Kayak semua orang kayak, kok lu keluar, sorry lu keluar tahun berapa? 2021 Februari ya? Februari. Februari 2021, rilisnya Februari juga akhir bulan. Jadi Wow. kayak cuma selang 2 minggu gitu, 2 mingguan. itu lu cepet banget. Iya cepet banget. Karena emang sebelum gue cabut dari JKT, gue udah kayak mulai proses produksinya gitu. Jadi emang tinggal gue rilis aja. Pintar juga lo ya. Iya dong, itu strategi marketing. Hype-nya masih ada Iya, soalnya. betul. Karena gue kayak pengen kayak pas lo graduate kan justru nama lo lagi di atas-atasnya Iya, nih. betul. Kayak lagi jadi bahan omongan Iya. di dalam circle itu. Dan kayak di situ momennya gue harus nunjukin kalau ini gue mau beralih nih jadi seorang penyanyi solo gitu. Tapi cepat banget, maksudnya lu juga udah sampai rekaman terus sampai syuting video klip pun juga lu lakuin sebelum. Enggak sih kalau syuting video klip. Cuman udah benar-benar jadi lagunya, bahkan udah foto. Udah foto buat cover lagunya segala macam, emang tinggal bener-bener dirilis aja. Dan jangan lu ada main sama produser. Ngaco banget nih. Enggak dong, saya kayak mainnya anak bersih gitu. Anak bersih. Ya sih, lu dari dulu bersih banget sih. Lu gak asik karena lu terlalu bersih. Lu terus buat sejarah yang orang tuh kayak, oh dia dulu gini, harus kayak gitu. Ada bahan obrolan. Kalau misalnya lu kayak baik, gue benar. Ya. Tapi gue tuh emang anaknya gak suka banget yang kayak macem-macem gitu loh. Gue emang hidupnya lurus aja, lempeng. Iya sih, lu Iya lempeng kan? banget sih. Lempeng. Lu tuh nurut banget kan? Iya nurut. Gue tuh kayak yang, tau gak sih lu, gue sama Natalia sama Rona kan selalu kayak datang pertama, ya Lu kan? gak pernah telat bahkan. Iya, bahkan kalau teater jam 3 buka, kita tuh datang jam 1, Iya, makan dulu, kayak buat apa gitu. Gaji lu tetap sama dengan yang lain. Bener. Itu namanya kita harus kerja pintar. Iya sih. Lu percuma. Menurut gue lo kerja pintar banget sih, work Kenapa? smart banget. Ya karena lo kayak bisa dapat dapat hal yang di luar, tapi di JKT lo juga tetap jalan gitu. Apa ya, karena gue mikirnya, gue dari awal, maksudnya nggak tahu ya, gue sih dari awal gue masuk, gue emang pengen banget masuk, dan gue tapi gue dari awal masuk gue udah tahu gue gak akan selamanya di sini gitu loh. Jadi gue ya harus mempersiapkan masa depan gue. Iya. Nggak yang gue mau nggak memikirkan masa depan yang emang di dalam situ. Iya, Karena bener kalau sih. di dalam situ ya udah lu circle segitu aja gitu. Selalu keluar pasti lu tuh sekarang ngelihat dunia tuh ternyata luas banget daripada luas lu gitu. banget, dan kayak kesempatannya tuh banyak banget ternyata. Ya kan? Ya maksudnya lu juga kayak abis cabut malah jadi lebih gimana ya, berkembang. Terus kayak banyak kan maksudnya lulusan JKT yang ini ngapain sih luntang-lantung banget udah lulus gitu, ternyata dia belum siap gitu untuk bisa lulus. Nah gue juga orang yang orang yang nggak pengen kalau gue cabut tuh gue jadi luntang-lantung gak jelas, makanya gue bisa nunggu pas mau lulus kuliah juga, terus juga langsung kayak ngeluarin single gara-gara emang gue udah mikirin banget nih kapan waktu yang harus tepat gitu. Berarti lu udah punya Planning sendiri ya sebenarnya gitu. Sekarang ini kan udah rilis single pertama. Single kedua apa nih? Single kedua bakal sama juga tentang kehidupan, mungkin kayak lebih dalam sih, karena ini bahasa Indonesia, terus juga ceritain tentang beratnya kehidupan untuk orang-orang kelas menengah gitu sih. Karena beratnya kehidupan kelas menengah, emang kelas menengah berat banget. Orang yang tidak bertahta. Gue masuknya menengah ke bawah, tapi menurut gue gak berat hidup gue. Ya mungkin ya. Berarti lo punya privilege yang selama ini lo rasakan, dan mungkin lo bersyukur akan hal itu sekecil sih, apapun sekecil itu. Bersyukur. Terus seru deh ngomongin kehidupan. Iya gitu sih, dan kayak lagunya lebih ke tentang bersyukur gitu sebenarnya. Ini yang sama Aurel bukan? Enggak, beda. Itu gue emang beda
manajemen gitu sama Karona sama Aurel. Oke. Terus yang kedua pokoknya lu sendiri juga. Iya, sendiri Yang juga. pertama berarti tentang kehidupan yang biasa aja, yang kedua tentang kehidupan yang mendalam. Gimana? Mungkin kalau misalnya yang ke pertama tuh tentang kehidupan yang enggak apa ya? Yang lo pikirin tuh tentang kenangan, tentang masa lalu. Nah, kalau misalnya yang kedua itu gue lebih pengen menunjukkan fakta-fakta kalau misalnya emang ternyata jadi orang kelas menengah tuh susah ya gitu, atau kelas menengah ke bawah gitu ya. Ternyata jadi kita yang nggak punya tahta itu susah ya gitu, tapi nggak apa-apa kok, masih kita tuh masih harus bersyukur, masih banyak hal yang perlu kita syukuri lah pokoknya. Anugerah-anugerah dari Tuhan, entah itu bentuknya manusia lain, hubungan manusia lain, atau rezeki dalam bentuk apapun, karena rezeki tuh nggak melulu soal uang gak sih? Bener. Setuju guys. Ya lu punya teman yang baik aja tuh udah rezeki. Iya, lu. kesempatan bisa ketemu sama orang-orang hebat, bisa ketemu sama lo, itu rezeki untuk gue. Ini single kedua juga lu tulis sendiri? Iya, tulis sendiri. Wow, lu ada berapa banyak sih lagunya? Lu gak mau ngasih satu gitu ke gue? Lu mau nyanyi? Mau nyanyi sekarang? Terus Iya, jadi gue tuh rencananya tahun ini tuh pengen ngeluarin mini album lah, ibaratnya yang emang gue buat sendiri lagu-lagunya, dan semoga bisa rampung di tahun ini gitu. Amin. Nanti gue promo lagi ya, kesini lagi ya. Terus gimana ya, gue kan ini udah 2 kali tentang kehidupan. Ini semua based on true story atau enggak? Based on diri lo sendiri gitu? Iya, gue ngerasa ini tuh sangat dekat karena ya itu gue rasain gitu. Emang lo merasa apa sekarang? Aduh. Tidak ya. Mungkin untuk di lagu kedua gue ngerasa kayak gue sebagai orang yang terlahir di kelas menengah, itu tuh gue nggak, pas gue ngelihat realita dunia ternyata ya nggak, bahkan gue aja ibaratnya udah punya privilege lah. Gue dari JKT, lulusan JKT tuh pasti kayak adalah pekerjaan yang menunggu lo gitu. Nggak mungkin lo yang kayak luntang-lantung banget tuh, nggak mungkin. Pasti kecuali lo males, pasti ada aja. Dan itu tuh udah jadi privilege gitu. Tapi pas gue ngelihat kayak realitas sebenarnya yang terjadi, banyak banget kesempatan-kesempatan yang ditunjukkan tapi ternyata nggak ada gitu. Kayak apa misalnya? Kayak misalnya lowongan pekerjaan deh. Lowongan pekerjaan perusahaan besar. Kayak dia bilang ini buka 200 pegawai baru bla 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 bla. Tapi ternyata yang keterima tuh orang-orang lewat jalur belakang. Tapi mereka announce itu di internet gitu. Jadi kayak ya kesempatannya ada tapi ternyata nggak ada untuk orang-orang yang tidak punya tahta itu. Gila, gue kayak semangat banget nih guys, maaf ya. Tapi lu emang pikir lu ini banget sih, mature banget sih pikiran. Thank you. Dari dulu dan gua ngeliat lu emang mature gitu dari dulu ya. Gua kan orang observer doang. Iya sih, gua ngeliat lu tuh kayak lu tuh diem doang nih, tapi lu tahu semua, sumpah Kak. Kayak lu tuh tahu nih anak tuh gimana, ini lu tahu, tapi lu tuh nggak yang suka nge-confront atau kayak, bahkan lu maksudnya di JKT termasuk yang dewasa ya umurnya, tapi lu tuh nggak yang suka gini, tapi kalau lu ditanyain pendapatnya lu tuh tahu. Iya, karena gue tuh akan bersuara kalau jika perlu. Itu aja sih. Iya, dia emang selalu work smart sih. Lu kayak nggak pengen bener-bener, lo orang yang nggak pengen bener-bener buang energi, buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting, apalagi drama-drama JKT dulu. Soalnya gue tau gue juga orangnya agak drama, maksudnya sama diri gue sendiri gue agak drama, tapi gue nggak mau drama yang capek, gue mau drama yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya udah drama banget, aduh gue udah deh gue mendingan kayak nggak mau gitu loh. Iya sih. Kayak lu bisa, maksudnya di generasi lu suka banyak masalah kan? Iya. Banyak banget nih kebetulan gue kayak ngeliatin kan. Tapi lu tuh maksudnya ada di dalam pergaulan itu, tapi lu nggak yang bisa kena gitu loh. Keren banget ya lo. Lo lebih keren sih jujur. Enggak, gue selalu amazed kayak lo sekarang bisa nulis lagu sendiri dan lo bisa ngerilis itu langsung gitu loh. Udah gak sih? Ya karena emang niatnya langsung ke situ sih Kak. Ya lo udah punya planning sih sebenarnya itu satunya. Gue tuh orang yang pengen fokus gitu, gue pengen kalau jadi sesuatu gue harus paling ahli di situ gitu. Dulu tuh juga yang akustik itu juga lo kan yang buat?
Iya. ya kan? Iya. Terus sekarang bubar begitu gimana? Iya, karena emang susah kan kalau misalnya kita di luar JKT tapi ada satu member yang masih JKT juga. Iya, benar. Kan Siska masih JKT. Terus juga sebenarnya secara genre lagu setiap membernya ini sukanya beda-beda banget. Gue beda, Siska beda. Itu beda. Jadi mungkin untuk bisa jadi satu grup lagi tuh susah gitu. Cuman kalau misalnya nanti punya kesempatan bisa entah itu reuni atau showcase bareng atau konser bareng ya kita nggak menutup kemungkinan itu sih. Cuman emang ya bersahabat sampai sekarang itu kayak ya deket banget lah sama mereka. Iya, malah menurut gue lu tuh lebih terkenal dibanding yang lain. Asik. Job lu lebih kayak kemana-mana sih akustik tuh. Iya bener. Ya kan? Untuk akustik ya. Dulu tuh lebih banyak gak sih performa daripada Senbatsu? Iya, pada bener, zaman pada itu. zamannya. Gue kan dance project, project, lu iya. akustik kayak dance project. Sorry ya, maksudnya di sini gue ngerasa malah dance project ya ketutup banget sama akustik. Lu tuh kayak yang apa sih? Bukan squad, kalau dia JKT project Iya, paling subunit. Subunit paling ter-up banget gitu. Tapi yang ngebuat lu sendiri bukan manajemen gitu loh. Ya nggak sih? Karena mungkin kalau dance project susah kali jualannya. Kalau misalnya JKT akustik kan gue mikirnya kalau misalnya akustik nih gampang jualannya, lo punya gathering perusahaan juga kita bisa tampil, mereka cuma 4 doang gitu. Kalau JKT kan mereka harus 16, panggung harus gede gitu. Terus audionya juga harus gimana. Kalau misalnya akustik tinggal butuh gitar doang, tinggal bawa sendiri, udah gampang gitu. Jadi kayak lebih mikir gimana ya bisa punya kesempatan yang lebih banyak daripada teman-teman yang waktu saat itu tuh di up banget gitu. Sementara kita berempat kan enggak gitu sih. Tapi anak akustik sekarang ya, gue lihat sekarang malah semua jadi keren-keren dengan sendirinya. Iya ya, mungkin karena jadi berani juga sih Kak. Iya, kayak semua punya karakter sendiri jadinya. Kayak mungkin jadi karena punya kesempatan waktu itu di akustik kan udah pernah buat lagu sendiri, terus juga ketemu sama banyak musisi-musisi hebat. Jadi kayak belajar juga, terus jadi kayak kenal industri musik itu yang benerannya gitu. Karena kan dulu di JKT kayak kita ibaratnya cuma performer doang. Maksudnya kita emang datang tampil di make upin pulang gitu. Kalau sekarang kan kayak kita harus tahu proses bikin lagunya gimana, nanti pas perform kita harus cek sound dulu, terus dengerin gimana, jadi lebih tahu prosesnya dan kayak jadi lebih banyak kenalan juga, relasi gitu-gitu sih. Bener banget. Sebenarnya mimpi terbesar lo banget tuh apa sih? Aduh. Iya, lu tuh kayak emang lu tuh kayak anaknya tuh pemimpi dan pejuang banget gitu loh. Emang lu tuh sebenarnya pengen apa gitu loh dalam hidup ini? Gue malu sih bilangnya. Tapi kalau misalnya mimpi terbesar gue untuk jadi seorang musisi tuh gue pengen banget Kak punya sekolah musik. Sekolah musik, itu mah gampang Iya. Bisa lah lu. Amin ya, gue tuh pengen banget punya sekolah musik yang sekolah musik itu dikhususkan buat anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Entah itu untuk anak panti asuhan, entah untuk anak disabilitas. Jadi menurut gue ya musik itu kan sangat-sangat general dan universal kan, bisa dinikmati sama semua orang, terus juga bisa lo temuin dengan gampang dimanapun. Jadi menurut gue dengan bermusik siapa tahu gue bisa membantu anak-anak kayak gitu tuh untuk mencapai mimpi-mimpi mereka yang sulit banget untuk mereka wujudkan. Gila. Sorry banget guys, jadi serius nih. Keren banget. Itu mimpi terbesar lo? Mimpi terbesar gue, tapi maksudnya untuk bisa mencapai itu, gue tuh kayak, gue tahu gue harus melewati mimpi-mimpi kecil dulu. Kayak gue tuh pengen banget bisa nulis lagu untuk orang, gue pengen jadi produser, gue pengen punya record label. Jadi gue harus ya pelan-pelan gitu naik anak tangganya. Benar. Tapi semua pasti ya stepnya ya. Nah, gue tuh percaya banget walaupun seberapapun jauh langkah untuk menuju mimpi, kalau gue tetap jalan tuh gue pasti nyampe. Entah itu gue jalan, entah itu gue ngesot gitu kan, entah itu gue ditarik sama orang, pasti gue nyampe deh kalau gue nggak berhenti gitu. Iya benar. Dan lo sampai sekarang nggak berhenti? Gue nggak berhenti, gue tidak mau berhenti. Walaupun setelah lulus kuliah pun lo nggak mau kayak kerja di kantor gitu misalnya, nggak mau? Sekarang tuh gue emang lagi apply magang kan. Sebenarnya pengen punya pengalaman yang lain, terus pengen belajar skill yang lain di luar bermusik. Cuman gue emang menentukan karir hidup gue adalah bermusik gitu. Oh gitu. Berarti emang musik yang lo nomor satuin? Yang gue nomor satuin, yang prioritasnya. Cuman
pengen juga lah, pengen punya skill baru, terus pengen punya relasi sih, lebih ke situ. Iya sih benar. Ya relasi menurutku penting banget sih. Banget kan. Banget. Kayak lo juga maksudnya ketolong sama relasi lo juga Iya nggak sih pas sih, cabut JKT? Iya sih. Sebenarnya dulu pas cabut JKT gue relasi gue nggak banyak relasi, tapi gue nyari Iya. yang sendiri gitu loh. Karena pas keluar JKT gue tuh sebenarnya lagi magang, lagi harus magang, tapi gue nggak mau magang. Gue maunya kerja langsung karena gue mikirnya ngapain gue magang, gue gak dapet gaji. Pertama gue capek doang. Lebih baik gue sekalian beraniin diri aja buat gue kerja langsung, walaupun gue juga nggak punya pengalaman kerja di kantor gitu. Iya. Akhirnya ya udah, kebetulan gue dapet perusahaan yang emang terima orang nggak berpengalaman buat belajar di situ. Terus setelah gue compare gitu ya kayak gue lebih oke di sini di luar dibanding di sini gitu. Karena ya lu mau nyampe kapan? Lu bakal ada tumbuh generasi baru dan lo kan terus insecure. Iya bener banget. Gue sih insecure mulu ya di sono, kayak anjing gue kurang cantik, anjing gue kurang apa gitu. Kayak banyak banget. Iya banyak banget. Gue dulu di sana. Bahkan kayak omongan fans sekecil apapun tuh jadi kayak kepikiran kan. Iya bener. Kayak ibaratnya nilai kita tuh jadi penilaian orang gitu. Kita menilai diri kita justru dari penilaian orang, bukan penilaian diri kita sendiri. Benar, ya kan? Banget. Itu maksudnya yang susah gitu untuk gimana isinya cewek-cewek cakep semua. Iya, benar-benar semuanya cantik. Iya, semuanya cantik. Kayak justru pas di sana gue kayak ngerasa remahan kerupuk. Apalagi gue Nat. Apalagi gue Kak. Berarti lu berapa tahun di sana? 8 tahun, gila. Lo 6 tahun ya? Gue 4. Oh 4? Iya, lu 2 kalinya gue. Gila sih. Kok lu bentar ya? Iya bentar. Kan 2018 gue lulus kuliah, setelah lulus gue langsung cabut. Iya. Iya sih, soalnya udah dapet kerjaan yang lebih oke juga ya. Nah menurut gue orang-orang kayak lo tuh jarang juga Kak. Kenapa? Yang kayak beneran dari sebelum JKT kayak udah nyari-nyari gitu, dari sebelum cabut. Iya emang harus begitu nggak sih nih, kayak misalnya sebenarnya gue mau kerja lagi di sini, gue tuh harus punya planning gue mau kemana, dan gue juga harus punya pengganti gue di sini. Karena gimana ya Kak? Karena dulu kita itu udah kebiasa disuapin. Iya betul. Dulu kan kayak ya lo bangun tidur, lo udah tahu hari lo tuh ngapain. Iya. Makan jam berapa? Lo udah ada jadwal ya? Iya, udah ada jadwal. Datang jam segini, makannya jam segini, ganti baju jam segini, selesai jam segini. Udah ada waktu. Iya, udah kayak kebiasa dimanja gitu. Kalau sekarang ya udah lu sendiri. Iya, maksudnya untuk bisa keluar dari sistem yang kayak gitu kan gak gampang kan. Kayak ngatur jadwal lo sendiri, lo harus cari kerjaan sendiri, itu kan susah dan gak semua member punya mental kayak gitu. Bener. Terus achievement apa yang udah pernah achievement terbesar apa yang pernah lo dapet selama ini? Selama ini mungkin achievement terbesar yang pengen gue praising banget itu JKT48 Acoustic sih. Itu yang pernah lo ini ya? Iya, yang kayak paling gue banggakan saat ini adalah gue bisa membentuk subunit JKT48 Acoustic sama teman-teman gue yang berempat itu. Itu sih. Kayak dari situ tuh bener-bener kesempatannya gak cuman ketemu sama orang-orang hebat, tapi dari diri gue sendiri juga kayak menemukan apa yang sebenarnya gue mau gitu. Bener. Lu keren kan? Lu kan tahu lu keren kalau lu. Tapi gue kenapa belum punya pacar? Oh my god, oh iya itu. Maksudnya lu belum punya pacar? Belum Kak. Gila, orang sekeren lu tuh punya pacar. Oh my god guys, kalian harus nonton video ini. Masa belum punya pacar sih? Belum. Apa lu masih ke bawah ini? Idol ya? Idol Vibes idol iya, masih ada rulesnya nih. Enggak lah, lagi mencari-cari yang terbaik ya. Gitu. Emang gimana sih kriteria Nadila? Aduh. Lo suka coba baju hitam, polos gitu ya? Enggak. Ada sedikit yang lain. Pakai baju tulisannya Nadila Fatik Gitu. Enggak lah. Harus bikin Nadila Fatik. Gue suka banget, ini serius gak sih? Serius lah gue nanya. Gue suka banget sama cowok yang passionate sama mimpinya gitu loh. Sama semua orang sih sebenarnya. Tapi gue tuh gak suka banget sama cowok yang kayak gak luntang-lantung, gak jelas mau ngapain. Menurut gue cowok itu emang adalah yang lo mikir kayak emang cowok itu pemimpin kan dalam sebuah keluarga. Betul. Jadi menurut gue dia yang harus lebih berjuang nih untuk mimpinya sendiri. Seenggaknya dia mandiri lah. Di seumuran gue sekarang dia harus mandiri.
untuk bisa nge-provide dirinya sendiri gitu. Bener. Dan nggak menjadi beban gue. Emang lu pernah dibebani? Belum sih, Belum tapi ya? jangan sampai ya. Emang lu maunya cowoknya lebih tua berapa tahun apa yang seumuran? Kalau umur sebenarnya gue nggak masalah sih, karena kayaknya kedewasaan gak ditentuin sama umur, menurut Bener. gue ditentuin sama pengalaman. Benar. Gitu. Jadi umur tidak masalah. Yang penting sama gue ilfeel banget sama cowok yang kalau bercanda Nah, centil gitu loh. kayak gimana? Lo pernah gak sih kayak ketemu cowok yang kayak misalnya kita baru kenal nih, tapi bercandanya tuh gini, aduh cantik banget, pulangnya sama siapa nih, gitu-gitu Iya, loh, yang iya. kayak boncengan gue masih kosong nih belakang, aduh udah males banget. Kayak apa ya? Fix, Kayak iya KW kayak gitu. turn off banget, turn off banget bos. Bye banget. Bye banget, gitu ya. mau lo seganteng apapun, tapi kalau lo bercandanya kayak flirting gitu, gue nggak suka banget sih. Kalau gue nggak suka cowok yang udah ganteng, Hmm. tapi dia tahu dia ganteng. I know right, itu bener-bener kayak gak suka banget. Gak Bisa gak sih suka. lo low key aja? Iya, biar orang yang Iya, udah ganteng. Gak usah gue ganteng men. Ya, kayak, Gue juga gak suka banget kak sama cowok yang pembawaan dirinya aja udah kayak kerasa banget nih vibes-nya dia so ganteng. Wah, ih, gak suka. gak banget sih, gak suka Gak banget. suka. Kalau cowok tuh emang cool aja Iya, gitu. diem. Tapi lu suka yang humoris apa yang romantis? Yang humoris sih. Gue pengen tertawa banyak gitu karena gue orangnya serius. Oh gitu. Gimana Iya. sih? Kalau serius justru dapetnya yang romantis dong. Oh iya, kalau gue nggak tahu sih, gue kayak lebih prefer sama cowok yang humoris gitu. Kalau humoris tuh bercandain mulu nanti. Ketawa Dicain mulu deh. udah. Iya, susah ya Susah. seriusnya. Mungkin in between kali ya. Iya. Kalau bisa. Kalau lu emang gimana? Romantis? Gua romantis, suka cowok romantis. Kalau- Kelihatan sih dari Instagram lo. Ada. Ada. Semoga lo dapet cowok yang sesuai sama Amin. lalu setelah ini ada Amin. hashtag Nadila mencari jodoh. Tapi gak buru-buru nikah kan? Enggak, kayak lo duluan sih. Gue sih 27 sih kayaknya. Oh, 3 tahun lagi ya berarti? Iya 3 tahun. Gue pokoknya berfokus karir dulu. Iya, gue juga karir dulu. Iya, entah apapun jalannya, tiba-tiba bulan depan gue dilamar sama orang oke, gue oke-oke aja juga. Gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa, yang penting sama orang yang tepat dan pas. Sekarang lu umur berapa sih? 22 kak, 22, mau 23. mau 23. Let's say 5 tahun ke depan lu pengen lo jadi orang seperti apa? Gue pengen, sebagai musisi gue udah pengen bisa tour Indonesia minimal ya. Tour Indonesia atau tour Asia Tenggara deh gitu. Terus gue juga udah bisa produce lagu untuk orang lain. Gue pengen bisa 5 tahun ke depan tuh gue udah melihat diri gue seperti itu sih. Gitu, untuk bisa mencapai step selanjutnya gue harus bisa mencapai itu di 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan bisa lah. Apalagi Bisa Nadila lah. kecil banget buat Aduh, Nadila. amin banget. Aduh Nat, kenapa kita udah ketemu sekarang? Iya ya, kita kayak suka gak catching up banget sama Iya. kehidupan satu sama lain gitu. Bener-bener gak pernah ngobrol Iya, ya? tapi pas ngobrol kayak gak kerasa banget, udah kayak sejam deh. Belum kan? Berapa menit mas? Oh, Tuh kan? gak kerasa, gak kerasa. Nat, please banget lo terus nyanyi depan gue. Oh iya, Terserah lu mau nyanyi yang lagu kemana, lagu kedua, lagu pertama, kedua, atau dua-duanya juga boleh. Belum rilis ya? belum Berarti rilis. lagu pertama ya? Lagu pertama, oke. Tolong ambilin gitar mas. Oke semuanya, sekarang aku mau nunjukin kalian semua nih single pertama aku yang judulnya Reminisce. Jangan lupa di like sama komen juga video ini dan kasih tahu siapa aja bintang tamu yang pengen kalian undang di Indoposko Ngaco. Jangan lupa subscribe juga ya. Please enjoy. All the memories that suddenly appear come like a red light. Oh, I don't want it. I promise I'll be back when I'm ready. We'll meet again in a place where you and I know. Yeay! Yay! Keren banget, Nat. See you.